Sobat Mimbar Suara Rakyat Official TV dimanapun berada ya. Menarik wacana tentang masa perpanjangan jabatan kepala desa ya. Dari 6 tahun jadi 9 tahun dan sudah sangat santer dibicarakan karena sudah dibahas di Badan Legislasi di DPR RI. Alasannya salah satunya adalah menjaga instabilitas di desa. Kalau saya justru sebaliknya itu saudara ya. Bukan menjaga instabilitas itu menaikkan jadi 9 tahun. Justru itu akan menjadi sedikit masalah, yakni 6 tahun saja pada saat ada salah satu atau salah seorang kepala desa di sebuah desa ternyata melakukan suatu namanya ya pengelolaan dana desa yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik. Itu luar biasa situasinya, menjadi panas di desa itu. Apalagi kalau menjadi 9 tahun. Dengan sistem pengelolaan dana desa yang saat sekarang ini, bukan berarti itu nggak bagus, tapi masih ada hal-hal yang masih baiknya itu dilakukan pembenahan. Nah, sekarang coba kita lihat saudara beberapa pemberitaan tentang suasana dan situasi di desa. Dalam hal ya ada beberapa kasus yang ini bisa menjadi catatan kita dan renungan kita. Saudara, seorang kepala desa ditahan dalam kasus korupsi dana desa senilai 430 juta rupiah. Pelaku mengambil alih peran bendahara. Kepala desa Ambawa Togo, Kecamatan Lasalibu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, kini ditahan di Kejaksaan Negeri Buton. Pelaku diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran tahun 2019 dan 2020 dengan kerugian negara mencapai 430 juta rupiah. Pelaku mengembalikan uang sebesar 90 juta rupiah. Negara ditaksir sekitar hampir 400 jutaan, telah dikembalikan sekitar 90, masih ada selisih 300 lebih. Dan terhadap selisih ini tersangka sudah diberi waktu cukup panjang ya, namun tentunya waktu yang panjang ini tersangka masih belum mampu untuk mengembalikan semua atau selisih. Pemirsa, gara-gara menggunakan dana desa untuk karaoke, seorang kepala desa di Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah ditangkap polisi. Saat sedang asyik berkaraoke dengan 4 gadis pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di kawasan Kampung Stasiun Demak, AT ditangkap. Kepala desa di Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah ini diduga menggelapkan dana desa. AT dikenal kerap berkaraoke dan menyewa banyak wanita pemandu musik dengan menggunakan uang desa. Tetapi AT tak lagi bisa mengembalikan uang dana desa dan menyebabkan kerugian hingga 220 juta rupiah. Uang tersebut diambil dari dana Silva tahun 2021 dan dana desa tahap 1 tahun 2022. Tindak pidana tersebut sekitar 220 juta rupiah dan dilakukan selama 2 tahun. Yang pertama tahun 2021 itu sebesar 25 juta, kemudian tahun 2022 sebesar 195 juta. Pelaku sempat berusaha mengembalikan dana desa yang dipakainya dengan menanam bawang, namun gagal panen hingga tak bisa membayarnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun atau denda maksimal 1. Mantan Kepala Desa dan Kepala Urusan Kaur Desa Tanjung Morawa B. Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2020. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah. Jeffrey Hamdani, Sarjana Hukum Islam, Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung. Itulah mantan Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2020.
Dalam korupsi ini, JH tidak sendiri. Ia juga dibantu oleh kaurnya berinisial CAT yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Modus yang digunakan JH dan CAT yaitu menarik anggaran dari rekening dana desa lebih dari 900 juta rupiah. Namun mereka tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan atau membuat kegiatan fiktif. Selain itu, kelebihan anggaran dari penghematan belanja kebutuhan desa sekitar 71 juta rupiah lebih juga tidak disetorkan kembali oleh JH dan CAT ke rekening dana desa. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan terhadap tersangka melakukan korupsi yang terjadi di Desa Tanjung Merabe, Kecamatan Tanjung Merawa, di mana untuk kerugian yang ditimbulkan berdasarkan hasil audit yaitu sebesar 983.161.589 juta, hampir 1 miliar. Dalam kasus ini, tim penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menyita 86 eksemplar dokumen. Kasus dugaan korupsi dana desa dengan tersangka JH dan CAT sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk selanjutnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Nah, saudara sekalian, dari video tadi yang merupakan permasalahan ya atau kasus yang di beberapa desa, ini bukan berarti juga kita menjustifikasi bahwa seolah-olah semua desa di Indonesia itu seperti yang ada dalam video tadi. Enggak. Tapi ini yang menjadi saya heran juga tentang alasan untuk menaikkan atau memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun 9 tahun itu apa. Sementara saudara, dengan 6 tahun itu saja, tatkala ada situasi di desa, pengelolaan misalnya dana desa ini ada sedikit masalah, itu situasinya itu sudah sangat panas. Panas dalam arti hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis, hubungan silaturahim, suasana kekerabatan, kekeluargaan di desa itu menjadi renggang ya, hanya karena soal pertama imbas dari pilkades, kemudian pengelolaan dana desa ini sendiri. Dan kalau dilakukan suatu evaluasi yang betul-betul secara detail ini, ya jangan sampai hampir 50% mungkin ya, kita menduga saja begitu ya, berdasarkan yang saya lihat di salah satu kabupaten ini yang saya coba cermati, saya melihat bahkan pengelolaan dana desa itu mungkin hanya sekitar 20% mungkin yang sesuai. Artinya ini juga menjadikan saya acuan secara nasional, kira-kira dari seluruh desa juga secara nasional jangan sampai ya mungkin hampir sekitar 50% juga ada hal-hal yang patut dibenahi begitu, yang diperbaiki. Nah, oleh karena itu imbasnya itu ke masa jabatan. Kalau 6 tahun paling mereka masih bisa bersabar. Ibaratkan api dalam sekam itu tidak terlalu berbahaya. Ditambah lagi hari ini adanya aturan yang seolah-olah bahwa aparat desa itu sulit dan susah untuk diganti. Padahal yang berhak untuk memberikan penilaian saudara, yang merasakan betul kinerja dari aparat desa ini, oknum-oknumnya ya dalam hal ini, itu adalah masyarakat. Jadi pada saat mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku oknum tertentu di dalam aparat desa, seharusnya itu ada ruang yang tidak boleh seolah-olah dikunci. Dan ini seakan-akan saya lihat dijadikan suatu ruang tertentu, mohon maaf, yang terindikasi saya lihat bahwa sekarang ini
ya oknum di dinas terkait di tingkat kabupaten ini seakan-akan sudah ada kerjasama juga dengan oknum-oknum aparat desa tertentu di desa itu. Nah, ini patut kita curiga, ya. Ada hal apa nih? Ada kepentingan dan kerjasama apa? Karena ada beberapa kasus ya yang saya temukan, saudara, di salah satu desa di mana kinerja salah seorang aparatur penyelenggaraan di pemerintahan desa ini, yaitu ya sebutlah aparat desa, itu sudah sangat membuat masyarakat itu nggak nyaman. Perilaku dia itu terukur benar bahwa telah melakukan hal-hal yang tidak pantas dan tidak patut. Nah, bahkan sudah ada misalnya dilaporkan di penegak hukum walaupun kemudian tidak sampai pada proses lebih lanjut. Ya, itu menandakan bahwa orang ini, oknum ini sudah sangat mengganggu psikologis masyarakat desa. Tapi saya melihat oknum ini ada kerjasama begitu ya, ada hubungan yang bagus dengan oknum tertentu, misalnya di tingkat daerah atau kabupaten begitu ya, di dinas terkait yang menyangkut soal pemerintahan desa, misalnya badan pemerintahan pemerintah masyarakat desa misalnya BPMD ya kan, atau dinas pemerintahan masyarakat desa, pemberdayaan dan nggak tahu lah, pokoknya dinas yang terkait. Nah, ada oknum biasa di situ bermain begitu ya, dengan kepentingan kita nggak tahu. Nah, ini semua akan melahirkan suatu situasi yang justru itu jauh lebih mengancam tentang instabilitas desa.